kebetulan saya fokus di ekor ya dulu. Ya ekor. Kenapa saya tidak masuk ke lomba? Ke lomba itu harus intent ke sana. Yang pertama, selalu tampil di dalam event-event. Nah, kebetulan saya waktu yang saya punya itu tidak begitu banyak. Makanya saya lebih fokus ke dalam ternak. Kalau ternak ini saya hanya membutuhkan waktu 30 menit saja untuk 22 kandang. 22 kandang 30 menit. 30 menit. Kenapa begitu cepat ya? Karena kita mempunyai konsep. Yang pertama, yaitu pemberian jangkrik itu sudah saya siapkan semua ember ya. Yang kedua yaitu pergantian daripada air. Kita menggunakan selang. Sudah selesai. Terus untuk penggantian fur juga sudah ada. Nah, untuk penggantian ini jangan dilakukan dalam satu hari. Artinya apa? Ketika hari ini kita mengganti fur, hari kedua kita ganti air minum, hari ketiga. Nah, seperti itu kita akan mengirit waktu. Makanya 30 menit bisa menyelesaikan semua pekerjaan dalam 22 kandang. 22 kandang 30 menit. Kenapa saya seperti itu? Karena kita mempunyai aktivitas yang lain. Nah, itu tujuannya kenapa kita harus mempunyai kandang yang terkonsep. Ini untuk kandang udah rapet ya teman-teman tuh. Nah, kalau kandang ini nanti siapapun nanti yang akan membuat, kalau bisa ada dua pengaman. Yang pertama dari pengaman D, yang pertama di dalam itu kita kalau bisa menggunakan lambu. Digunakan apa? Ketika kita masuk, ini masih tertutup walaupun pintu terbuka. Ini burung misalnya nanti burung tidak akan keluar. Walaupun keluar sekalipun, kita juga mempunyai pengaman yang kedua, yaitu di dalam atas ini, di atap ini, itu kita menggunakan string. Jadi seandainya keluar masih bisa tertangkap. Untuk menangkap burung kita menggunakan jaring yang biasa kita gunakan untuk nangkap ikan. Oh, jaring itu ya, jaring itu. Burungnya stres atau tidak? Insya Allah nggak stres karena burung ini sudah terbiasa dengan situasi rame. Terus yang kedua juga sudah terkondisi. Burung ini sudah mapan semua. Seandainya keluar juga nggak ada masalah. Untuk tangkringan menggunakan perawan itu untuk. Nah, perawan ini sebenarnya bukan tangkringan. Perawan ini adalah sistem dari pengembunan. Kita mempunyai pipa yang digunakan untuk embun. Jadi ketika pipa ini dibuka, itu akan keluar embun atau seperti air hujan. Gunanya untuk apa? Ketika nanti panas, itu akan keluar air yang akan membantu memberikan kelembapan kepada di sangkar burung. Itu tujuannya tuh. Kalau untuk tangkringan diusahakan yaitu tangkringan tidak terlalu besar atau kecil, yang sedang. Yang paling bagus yaitu dari pohon asem karena lebih kuat. Sama buat apa? Burung bertengger itu ya. Supaya pas dengan kakinya. Kita akan melihat nanti ini belum full. Suaranya belum full. Kalau sudah full nanti lebih pedas lagi. Burung sehat bisa dilihat dari kicauannya. Kalau dia berkicau itu artinya burung itu sehat. Kalau nggak berkicau, ada dua kemungkinan, burung itu sakit atau lagi mabuk. Kalau air ini menggunakan air mentah atau air mati? Airnya air mentah. Air mentah kita ambil dari keran. Kalau bisa air itu diganti tiap hari. Kenapa? Biar kita menghindari adanya jamur. Jamur itu kalau sudah terjadi di dalam air itu akan mengganggu dalam sistem pencernaan di burung. Jadi kalau bisa selalu bersih antara makanan, minuman, dan juga untuk untuk mandi. Mandi kita menggunakan cobek. Dengan alasan yaitu cobek itu selalu menjaga air itu pasti dingin dan segar. Itu alasan kita menggunakan cobek. Dan kalau bisa cobek, air yang ada di dalam cobek itu harus selalu bersih. Burung itu paling suka mandi di tempat yang bersih. Kalau di tempat kotor dia nggak suka. Kalau mandi tempatnya agak besar gitu ya untuk tempat mandi. Untuk mandi di situ saja, di cobek sudah cukup. Jadi untuk perawatan mungkin pagi sama sore aja ya untuk. Pagi sama sore saja. Free ya udah. Sudah sore, dua waktu saja sudah cukup. Kalau seandainya kita mau pergi, kita diusahakan untuk nomor-nomor yang sudah kita catat tadi, kita beri makanan lebih. Oh iya. Hanya nomor-nomor itu saja, lainnya biarkan saja. Kenapa? Biar mereka nanti juga makan fur. Tujuannya kenapa? Fur ini untuk membantu dari pertumbuhan dari bulu juga, karena mengandung protein. Ya. Jangan hanya makanan EF saja. Nanti yang terjadi nggak mau makan fur, anak itu udah susah. Oh iya. Nah, kalau bisa gabungan
burung itu memilih makanan yang paling enak. Kalau ada for, ada kroto, ada jangkrik, ada ular, itu harus dipilih paling enak. Mungkin kroto, mungkin jangkriknya, nah itu tergantung dari karakter untuk burung itu sendiri. Variatif. Variatif untuk ini. Kalau untuk kaki itu biasanya kan ada medang atau enggak, itu berdasarkan usia. Berarti kalau udah medang mungkin usianya udah tua atau gimana kalau Nah, untuk kaki. untuk masalah umur kita bisa lihat ya dari kaki. Terus kemudian kita bisa lihat juga dari pergerakan. Jadi kalau pergerakan udah lemes dan bulunya itu sudah kayak kusam, itu udah tua. Nah, untuk kaki sendiri itu selama saya belajar di burung itu juga belum patokan. Karena ada kaki yang sudah medang itu masih muda. Oh, masih muda. Ada juga yang sudah tua tapi kakinya masih bagus. Jadi belum patokan juga. Ya, untuk mempelajari ini kita harus benar-benar melihat burung itu gesit atau tidak. Suaranya masih kristal atau tidak. Nah, di situ kita bisa tahu kalau burung ini udah tua atau belum. Kalau penggunaan kayak cacing atau apa di murai itu memang diperlukan atau itu cuma variasi buat? Nah, untuk cacing itu adalah sangat penting, itu mengandung protein. Cuman untuk burung saya nggak ada yang doyan cacing itu dikarenakan kebiasaannya nggak pernah pakai cacing, makanya nggak ada yang doyan cacing. Untuk kebiasaannya yaitu hanya jangkrik, kroto, dan ular Hongkong, itu saja. Dalam peternakan ini kita hanya mempunyai 22. Apa artinya? 22 ini kita gunakan benar-benar maksimal. Yang pertama, ekor kalau bisa jantan panjang. Panjang ya. Yang kedua yaitu betina kalau bisa dari trah nelur 5. Terus yang ketiga, kalau bisa semua lolo induk. Dikarenakan apa? Kalau lolo induk akan mengurangi angka kematian daripada loloh tangan atau loloh reguler. Nah, kita akan konsepnya nanti ke sana. Kalau kita udah mempunyai konsep ke sana, apa artinya? Walaupun kita mempunyai pejantan atau mungkin betina yang bagus, yang produknya udah bagus, kalau kita memang harus upgrade, kita harus lepas. Oh iya. Nah, itu kita gunanya untuk mempunyai konsep. Nah, ketika kita nanti sudah ekor-ekor panjang semua, kita menjaga kualitas itu sampai anaknya juga mengikuti ekor panjang. Nah, kita akan mempunyai nama di sana. Tapi untuk apa ya, ekor panjang itu sebenarnya kan cuma variasi dari murai enggak? Misalnya ekor panjang suaranya lebih variatif atau lebih keras, kalau ekor pendek atau... Nah, tujuan saya mengapa kok pakai ekor panjang? Karena untuk konsumen selama ini ketika dia beli dengan peternakan kami, yang pertanyaan pertama itu yang ditanya, indukannya berapa mas? Ekor berapa? Itu pertanyaan yang paling ditanyakan. Nomor 1 yaitu ekor. Terus kedua, betinanya berapa? Itu artinya apa? Kita harus mengikuti pasar. Apa artinya pasar? Ya kita harus mengikuti, kalau dia tanya ekor berarti kita harus menampilkan ekor-ekor yang panjang. Nah, lain lagi dengan peternak yang kita fokusnya ke gantangan atau lapangan. Nah, itu dia tidak fokus ke ekor, dia fokus ke suara. Nah, kenapa saya memilih ke ekor? Karena saya lebih mudah menjual. Ketika saya punya trotol. Trotol ketika ditanya ekor dari indukan mana, saya tinggal nunjukkan dari kandang nomor berapa. Tapi ketika saya bermain dari trotol yang dari gantangan, itu belum tentu trotol gantangan itu akan sama dengan indukannya. Karena apa? Untuk menjadikan burung yang bagus itu harus bagus juga cara pemasteran, cara pemeliharaan harian, dan juga cara untuk makanan dan juga treatment yang lain harus benar-benar spesial untuk masuk ke dalam lapangan. Apalagi untuk saat ini murai-murai yang masuk ke lapangan itu ada murai yang sangat-sangat bagus semua. Saingannya nggak seperti dulu, saingannya sangat berat. Jadi kalau misalnya hanya tanggung, mendingan kita main ke ekor saja. Ekor Ya, aja. karena hasilnya lebih jelas daripada yang trah. Untuk perawatan, kalau ekor kita punya ekor agak produksi bagus, jual trotol lah ini induknya kayak gini. Tapi kalau mungkin kegantangan kita harus lebih rumit ya gambarnya, lebih nanti treatmentnya. Ya, itu lebih rumit karena apa? Tidak ada jaminan. Trotol dari jawara sekalipun juara Piala Raja sekalipun itu tidak jaminan kalau besok akan juara Piala Raja, tidak. Tetapi kalau ekor anakan dari ekor panjang itu pasti jaminan. Panjang gitu. Ekornya panjang, kenapa? Karena ekor itu adalah genetika. Jadi akan menuruni dari indukan apa yang telah dihasilkan.
kasih.